kok bisa ya bertahan dengan lingkup yang bagi kami mas di kedai di tengah kota dengan konsep yang sederhana tapi bisa mengundang banyak orang ke situ gitu loh. Nah itu yang bagi kami dari tim Explore, boleh deh ini kapan-kapan kita sharing-sharing, syukur-syukur bisa nanti memberikan insight ya ke teman-teman gitu. Mungkin saya awali dulu, Mas Nika dulu kapan sih mulai pertama tertarik di kopi dan apa yang melatar belakangi Mas Nika tertarik di kopi itu? Sebelumnya terima kasih sudah datang meluangkan waktu untuk ngobrol sharing. Nama saya Nika, saya kerja di Waci di Ruko Bujana Simpang 7. Untuk awal kita mengalami istilah kenal dulu lah secara personal, kenal dulu di kopi itu mungkin ketika istilahnya masih remaja lah. Oh masih remaja. Istilahnya mungkin sebelum SMA, menikah berarti ya? Ya, oh jauh. SMA atau apa kan pasti kan kita sudah ngicip-ngicip kopi dan lain. Tapi menelisik di situ kita melihat apa sebenarnya untuk awal lebih ke kultur ya, kenapa orang atau lebih spesifik cowok itu kok harus bahkan diharuskan buat ngopi. Seolah-olah itu melekat ya pada diri cowok. Kalau nggak ngopi nggak cowok. Nah ternyata beberapa aspek lama kelamaan juga kita secara natural ya. Natural itu apa mengkonsumsi terus. Nah pertama kali istilahnya pertama kali dapat uang dari kopi itu dulu waktu kuliah. Saya dulu kuliah di Solo. Nah berjualan kopi jedak, kopi lelet. Kaliwungu, dari Kaliwungu itu mas ya? Karena rumahku Kaliwungu, aku lihat apa yang ada di sekitar, akhirnya kita ambil kopi. Jadi dulu pulang ke Kudus bawa tas kosong, terus bawa beberapa kilo dengan bungkus seperempat. Alhamdulillahnya dari sananya boleh minta bungkus kosong. Nah, minta di bungkus pack kosong sendiri mas Nika nanti ya? tinggal ngasih stiker, terus kita terus saya iseng-iseng nawarin ke beberapa angkringan waktu itu. Nah untuk awal sebenarnya kita mulai istilahnya kan satu usaha. Benar. Itu memang mental berpengaruh. Jadi nggak semua orang dia punya keberanian untuk menyapa, ngajak kenalan atau hal lainnya. Apalagi menawarkan produk mas ya. Nah dulu saya nongkrong di angkringan itu sampai 2-3 minggu. Akhirnya kenal yang punya, terus baru berani nawarin. Oh, langsung continue setelah itu? Ya harusnya kenal orangnya dulu, baru berani nawarin. Aku dulu udah berani langsung datang nawarin kopi, dulu udah berani. Jadi mulai dari situ, terus lulus sempat bekerja di satu perusahaan, terus akhirnya resign. Nah pas resign itu langsung manajer telepon buat dipindah di kantor. Daripada resign mending ke pindah kantor aja. Nah akhirnya nggak mau terus keluar. Nah nggak mau keluar terus cari-cari lagi usaha apa yang lagi tren atau apa. Pada waktu itu kopi masih di kota-kota besar baru masuk. Nah pertama kali ke kopi lagi itu dulu ada istilahnya acara diskusi kopi mas. Pas di mana itu? Dulu muter coffee shop yang ngadain kopi tong. Mas Doni ya berarti itu ya. Yang ngadain Mas Doni muter coffee shop. Dulu juga sudah bahas aeropress, cold brew, macam-macam. Nah
pas di acara di Big Tree Coffee Shop. Nah di Burian itu ketemulah sama Mas Opik Kopi Cilik. Nah, ketemu Mas Opik Kopi Cilik, kenalan, terus diajak main ke rumahnya. Dulu belum buka di Sunggingan. Masih di Salam ya Mas ya. Pertama kali dikenalin Kopi Gayo. Kopi Gayo itu dia bilangnya ini kopi jeruk. Di beberapa daerah kopi Arabica itu disebut kopi jeruk karena ada Asapnya itu. Nah, setelah kenal sama Mas Sofi, ternyata dia punya rencana buka di Sunggingan. Terus awalnya di situ. Oh sempat ngebar juga Mas ya? Dulu sempat ngebar. Berapa lama itu Mas? Sekitar berapa ya? 6 atau 8 bulan lah. Oh udah cukup lama ya, setahun ya. Nah dulu Mas Opik itu ngawali pakai konsep ngopi pagi. Jadi dia buka dari jam 10 sampai jam 6. 10 sampai jam 6 sore ya. 10 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kendalanya untuk market itu belum terbentuk. Siang-siang masih seneng es, milkshake, squash atau lainnya. Nah, sedangkan kita di situ masih butuh jam terbang selain. Nah, ketika ada kendala seperti itu, nah aku menyarankan Mas Opik untuk buka malam. Nah, akhirnya masuklah. Akhirnya Mas Opik setuju buka malam. Nah, setelah buka malam, untuk beberapa minggu masih tak jaga sendiri itu, masih nge-shift sendiri malamnya. Jadi saya bekerja dari setengah 10 pagi sampai jam 12 malam di Kopi Cilik. Nah, jadi pas malam itu masih sendiri. Nah, sampai 2-3 minggu terus dibantu sama Arul. Nah, sama Arul itu. Nah, itu termasuk orang lama juga. Orang lama ya, yang ikut meniti karir dulu ya. Dia juga ikut sama Arul, terus tambah lagi Edo, terus ganti siapa-siapa. Udah kelewat pas Desember 2016 saya keluar. Nah, tapi resign, tapi sebelum keluar saya buka di Car Free Day. Jadi buka di Car Free Day itu 2 bulan sebelum keluar. Jadi, itu atas nama Mas Nika sendiri ya yang ya, Car Free Day? Pakai nama wajib. Akhirnya selain nge-branding dulu sebelum kita buka. Nah, pakai nama wajib, terus jadi kan Car Free Day setiap minggu. Jadi saya bekerja setengah 10 pagi sampai jam 12 malam, Senin sampai Sabtu, Minggu paginya buka Car Free Day.